masih putus-putus, saya nggak bisa dengar teman-teman. Saya izin leave dulu deh, nanti coba reconnecting lagi. Baik Pak, silakan. Baik, sambil menunggu Pak Oscar. Nah, tentunya kali ini juga merupakan kesempatan yang luar biasa ya. Betul sekali, Karena ketika ngapain, mau jurusan apa, waktu kuliah pun sama. Jadi mungkin let me take you back to my childhood dulu ya. Saya dari Sukabumi, tepatnya di Cicurug, grew up di sana. Cicurug itu kalau teman-teman tahu itu sebuah desa yang banyak banget pabriknya. Ada pabrik Kratingdeng, ada pabrik aqua, ada garment, segala macam ada di sana. Ketika itu lingkungan saya, tetangga, keluarga, semuanya itu banyak yang kalau lulus SMP itu udah aja kerja di pabrik gitu kan. Nah, dari lingkungan yang seperti itu akhirnya juga membuat pemikiran saya terhadap dunia tentu saja berbeda dengan teman-teman mungkin di kota gitu ya. Saya agak sedikit pesimistik dengan apa yang akan saya dapatkan ketika nanti sudah dewasa pada saat itu. Jadi pada saat ada IQ test di sekolah, ya pada saat itu kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, IQ test, terus kemudian guru bilang, oh kamu masuk kelas IPA, ya saya nurut-nurut aja, nggak ada planning, nggak ada apa gitu ya. Udah sekolah pun bersyukur banget karena teman-teman saya dulu harus bekerja di pabrik dan saya bener-bener nggak mau putus sekolah karena saya nggak mau jadi wanita yang akhirnya berakhir di dapur saja gitu pada saat itu ya, menikah muda, kemudian akhirnya ya meninggalkan semua mimpi-mimpinya. Jadi waktu itu I really held on to it, sekolah, tapi di sekolah pun nggak ngerti mau apa gitu. Jadi pada saat guru saya bilang, oh kamu nilai segini, IQ-nya sekian, kamu masuk kelas IPA ya ikutin aja. Did I do well? Not really. Apakah saya jadi anak yang paling cerdas ketika itu? Enggak juga. Apakah males? Ya, males banget. Termotivasi untuk belajar? Enggak juga ya. Karena tidak ada mentor atau tidak ada orang yang mengarahkan di dalam hidup saya waktu itu untuk merencanakan masa depan dari sedini mungkin. Nah, kemudian setelah saya lulus SMA, saya dihadapkan pada sebuah pilihan ya, pilihan untuk tetap tinggal di Cicurug, kerja di pabrik, atau pilihannya pergi keluar kota tapi nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya pilih yang kedua, saya nggak mau kerja di pabrik, saya nggak mau jadi seseorang yang ya menyerah pada keadaan begitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi hijrah ke Bandung. Di Bandung saya nggak punya siapa-siapa sama sekali, nggak ada saudara, nggak ada temen di sana, pokoknya betul-betul sendirian. Dan saya ingat ayah saya punya teman lama di Bandung 30 tahun lalu lah, mereka pernah satu SMP, kemudian 30 tahun kemudian saya bilang saya ingin bertemu dengan temannya ayah saya ini. Akhirnya dari sana, dan kebetulan beliau ini adalah seorang guru ya, guru di SMK. Karena ada interaksi dengan beliau, akhirnya saya bulatkan tekad 1 tahun saya mau kerja di Bandung, gak apa-apa gap year, tapi tahun depannya saya harus kuliah. Saya gak mau akhirnya dari situ saya masuk ke sebuah perguruan tinggi. Dan kenapa saya memilih sebuah perguruan tinggi itu, namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Terus terang, pada saat itu pemikiran saya adalah saya ingin kuliah di kampus yang paling murah. Kenapa? Supaya nanti uang saya cukup untuk menghidupi diri saya sendiri dan juga untuk belajar. Karena waktu itu pas masuk kuliah itu saya tetap harus memakai uang saya sendiri untuk pendaftaran,
untuk uang pangkal begitu ya. Sampai pada akhirnya di semester 2 apa 3 gitu ada pembukaan beasiswa, saya apply, saya ikut daftar dan akhirnya dapat. Tapi saya rencanakan kondisi keuangan saya sedemikian rupa. Saya nggak mau ikut-ikutan 600.000, 700.000 per 6 bulan ya per semester. Jadi saya cuman pengen, I need to get a degree to get a better job and improve my livelihood ketika itu. Dari situ kesempatan terbuka lebar, saya bekerja, waktu itu saya serabutan banget kerjanya. Dan yang saya ingat sekali adalah satu waktu saya bekerja sebagai full-time employee ya, staff full-time-nya sebuah stasiun radio. Saya harus bangun, dan itu di Jalan Jakarta, di Bandung, saya harus bangun jam 5 subuh. Kemudian naik angkot ke Ledeng jauh banget lah di utara Bandung, karena kuliah saya mulai jam 7 kurang. Jam 7 kurang saya masuk kampus, habis itu kuliah sampai dengan jam 3 sore, biasanya jam 3 sore saya naik angkot lagi balik, dan itu 1 jaman lah ya naik angkotnya. Biasanya tertidur di dalam angkot juga, terus jam 4 saya sampai kosan, saya mandi, kadang-kadang saya istirahat dulu 15 menit, benar-benar pengen memejamkan mata karena lelah ya. Terus jam 5 sampai jam 2 malam saya bekerja sebagai penjaga stasiun radio itu. Jadi siaran malam, siaran yang orang-orang nggak dengerin ya. Yang pada saat itu saya pernah ditegur, dikasih SP1 oleh bos saya, karena saya ketiduran pada saat siaran. Jadi suaranya zzz gitu. Terus besoknya pas rekamannya didengar, Talita, kenapa ini kamu nggak ngomong sama sekali? Ya, saya ketiduran, saya capek pada saat jam 12 malam itu. Tapi kenangan itu nggak akan pernah saya lupakan. Saya sadar bahwa saya memang nggak privilege, nggak istimewa dari segi finansial, dari segi sosial pada saat itu, tapi saya nggak menyerah. Dan itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Semua orang, semua anak itu punya privileges atau keistimewaan masing-masing. Ada yang lebih kaya, tapi lebih mentalnya kurang kuat misalnya. Ada yang lebih miskin, tetapi secara fisik kuat atau secara IQ lebih tinggi. Semua orang itu berbeda-beda. Dan kita harus sadari betul kekurangan maupun kelebihan kita, dan jangan pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Talita. Luar biasa sekali. Kak Talita, boleh nggak Kak Talita sharing nih tentang latar belakang pendidikan Kak Talita kepada kami semua? Latar belakang pendidikan tadi udah sekilas ya. Saya SD, sampai dengan SMA itu di Sukabumi, awalnya di Cisaat, kemudian pindah ke Cicurug, terus setelah itu saya kuliah S1, setelah gap year ya 1 tahun, saya serabutan kerja dulu, benar-benar menghidupi diri sendiri, bekerja apapun di Bandung, lalu saya punya uang, saya daftar ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Setelah itu saya dapat beasiswa ke Amerika, tepatnya ke Hawaii. Saya kuliah dan bekerja di University of Hawaii at Manoa. Setelah lulus dari Hawaii, saya langsung pindah ke London untuk melanjutkan sekolah di University of College London. Setelah dari London, saya dipertemukan dengan foundernya Solve Education Global, namanya Janine Teo, di Singapura. Kemudian kami sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan di Bandung namanya Solve Education Indonesia. Dan the rest is history. I'm here. Iya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Agak merinding nih Pak Oscar. Ya. Pendidikannya luar biasa. Nah, Kak Talita, kita juga ingin tahu your work experiences ya dari setelah lulus kuliah, selain yang disebutkan tadi, kira-kira perjalanannya sepanjang apa begitu untuk sampai pada saat ini? Yes, kira-kira perjalanannya sepanjang apa? Sepanjang umur saya yang sudah kepala 3. Ya lama sekali ya.
dulu waktu masih sebesar teman-teman nih adik-adik gitu ya, saya ngerasa ya saya nggak akan pernah bisa melihat dunia gitu. Boro-boro mikirin bisa keliling Amerika atau keliling Eropa ya dulu. Saya mikir untuk bisa bantu ibu saya jualan kupat sayur dan hidup dari hari ke hari aja itu udah suatu pencapaian ketika itu ya. Kemudian juga harus menerima kenyataan bahwa ibu saya mengalami keracunan kehamilan ya di usia kandungan dia 8 bulan ketika itu. Karena ini yang harus saya ceritakan mungkin ke teman-teman juga, orang tua itu biasanya kan pengen berkorban untuk anak ya. Dan orang tua di kalangan menengah ke bawah itu kan perencanaan keluarganya itu kurang kurang matang ya. Nah, ibu saya itu adalah salah satu orang yang mengalami itu gitu ya. Jadi anaknya sudah 3, pernah hamil lagi kemudian keguguran, terus yang terakhir beliau hamil lagi dan beliau stres ya, depresi sekali karena tidak bisa membiayai anak-anaknya kan. Akhirnya beliau meminum banyak sekali pil aborsi sehingga mengalami keracunan kehamilan itu dan meninggalnya di depan mata saya. Kayak itu traumatik sekali untuk anak SD mau ke SMP ya. Saya waktu itu masih kecil, adik-adik saya masih balita juga melihat hal itu gitu ya. Terjadi di pelupuk mata, ibu meninggal dan kalimat terakhir dari ibu saya itu adalah, saya nggak punya uang dan nggak punya simpanan buat anak-anak saya gitu. Jadi dia merasa dengan dia meninggal itu akan menjadi beban buat saya dan adik-adik saya. Nah, yang perlu teman-teman adik-adik pikirkan adalah sekarang ya, mungkin coba untuk berkomunikasi lebih baik lagi dengan orang tua gitu ya, mengerti apa sebetulnya ekspektasi mereka terhadap kalian, karena pada dasarnya orang tua kan inginnya selalu berkorban, mengorbankan diri dan melihat yang terbaik itu terjadi untuk adik-adik gitu ya. Jangan sampai hal yang sama terjadi kepada orang tua kalian. Mereka betul-betul berkorban, nggak bilang sama kalian, pokoknya kalian harus sekolah di tempat yang bagus, kalian harus jadi orang yang berhasil. Mereka mengorbankan kesehatan diri mereka sendiri ya, sampai pada akhirnya mungkin bisa kehilangan nyawanya begitu. Dan itu yang terjadi pada diri saya ketika kecil. Nah, mungkin karena itu berapa lama pun perjalanan atau perjuangan yang harus saya tempuh untuk bisa tidak menjadi beban orang lain. Cita-cita saya dulu sesederhana itu. Saya tidak mau menjadi beban orang lain, untuk menjadi seseorang yang mandiri dan tidak membebani orang lain. Saya harus merdeka secara finansial, merdeka secara pemikiran juga kan. Nah, untuk mencapai 2 hal itu saya butuh pendidikan yang baik. Makanya mau berapa lama pun perjuangan itu saya harus lakukan ya nggak terlalu kerasa ya, karena goalnya untuk mencapai goal itu saya betul-betul sungguh-sungguh gitu. Karena ada tragedi dari kecil ya. Ketika kecil melihat seorang ibu meninggal di pelupuk mata, dan kalimat terakhirnya adalah, saya tidak punya uang untuk membiayai anak-anak saya. Jadi itu traumatik sekali. Dan setelah itu ya saya, walaupun saya masih serabutan di Bandung ya, kuliah juga masih semester 1, 2, saya boyong 2 adik saya biayai mereka untuk SMA dan kuliah di Bandung. Dan ya sekarang ya mereka udah kerja ya, udah punya pacar, udah mau nikah segala macam. Ya saya senang karena mereka nggak jadi beban juga untuk orang lain, dan itu jadi pencapaian buat saya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Talitha yang sangat luar biasa untuk perkenalan singkatnya tadi nih. Sangat menyentuh ya Bu Ira. Iya, saya jangan menangis. Saya di situ tadi udah berkaca-kaca. Nah, kemudian ini juga ada perkenalan singkat tambahan lagi bahwa Kak Talitha ini adalah seorang praktisi pendidikan dan pembangunan internasional yang berdedikasi untuk menyediakan akses ke pendidikan berkualitas dan peluang kerja bagi masyarakat yang terpinggirkan di seluruh dunia.
Nah, selama 10 tahun terakhir, Kak Thalita berkecimpung dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang pendidikan, pengembangan kurikulum, dan penelitian. Nah, selain itu, Kak Thalita juga sering menerima beasiswa dan penghargaan untuk prestasi akademik, termasuk beasiswa Fulbright dan LPDP. Kak Thalita juga punya rasa empati dan proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dan menerima manfaat dengan tujuan untuk meminimalisasi potensi masalah dalam memimpin jalannya sebuah program. Beliau juga berpengalaman dalam membangun jaringan dan kemitraan di seluruh dunia dan aktif dalam beragam kegiatan kemanusiaan. Baik, berikan tepuk tangan Bapak Ibu, boleh? Baik, selanjutnya Kak Thalita, kami silakan untuk menginspirasi kami semua. Menginspirasinya dalam hal apa nih? Saya nggak siapin apa-apa. Kemarin di briefnya santai aja katanya. Well, I've got a tip for you. Mungkin saya mau perlihatkan satu gambar aja, nanti kita bisa diskusiin bareng-bareng ya. Sebentar, saya izin sharing screen deh. Sebentar ya. Ya, jadi untuk bisa menemukan jalan yang sesuai dengan passion kita ketika di SMA, lalu bagaimana supaya bisa berkembang ketika berada di dunia yang sudah kita pilih, begitu ya. Sip. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau, karena di brief oleh Mas Dwi juga santai aja kan, ngobrol dengan teman-teman adik-adik SMA. Saya mau ngasih satu tip yang menurut saya ini pamungkas ya. Ini mantra, ini jimat saya yang selalu saya pakai gitu sampai sekarang. Dan saya cenderung biasanya ya kalau ngobrol dengan adik-adik, terutama yang masih sekolah gitu, saya nggak mau ngasih slides ya, deck itu yang panjang-panjang isinya kata-kata nggak jelas gitu. What are you trying to say gitu? Bener nggak adik-adiknya mengerti dengan apa yang kita bicarakan gitu kan? Saya ingat kata-kata dari seorang fisikawan yang saya suka sekali gitu kan, Richard Feynman namanya. Dia itu fisikawan yang betul-betul tahu cara mengajar, dan dia bilang kira-kira seperti ini, kalau kamu nggak bisa jelasin sebuah konsep itu dengan sederhana sehingga anak-anak kecil itu mengerti, berarti kamu belum bisa atau belum menguasai konsep tersebut. Jadi ada beda antara tahu dan paham tuh. Kalau paham tentang sesuatu, dia pasti akan bisa ngejelasin hal itu dengan baik, ya, ke teman-temannya, ke anak didiknya, ke siapapun yang dia pengen berbagi ilmunya gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, makanya ketika diminta untuk, ada yang bisa coret-coret juga ya di dalam slide saya. Berkaitan dengan hal tersebut, makanya saya siapkan hanya satu. Gambar tersebut adalah mantra yang saya selalu pakai sampai, kayaknya lagi ada yang senang coret-coret ya, saya nggak tahu apakah murid-murid atau yang lain, tapi silahkan aja, feel free, you can do whatever you want here. Namanya Eisenhower Matrix, adik-adik. Ini yang selalu membantu saya untuk memprioritaskan apa yang enggak, Matt, ceritakan ke saya. Mohon izin bisa diulang Kak, tadi sempat terputus-putus untuk suaranya. Oh, oke. Tadi saya bertanya, halo, sekarang jelas nggak suaranya? Jelas sekali. Jelas. Baik,
tadi saya bertanya kepada adik-adik apakah pernah melihat matrix ini, decision matrix ini atau belum sama sekali. Kalau sudah, tolong unmute kameranya, Zoom-nya. Nanti tolong ceritakan ke saya apa yang teman-teman tahu tentang matrix ini. Ada adik-adik? Sepertinya belum ada nih, Kak. Oke, saya soalnya nggak terlalu suka style lecturing ya. Style yang nggak ada interaksinya gitu dengan orang. Jadi diem-diem aja. Biasanya kalau diem-diem aja itu kita nggak tahu ngerti atau nggak ada interaksinya. Jadi mungkin boleh nggak saya nunjuk seseorang gitu untuk saya tanya-tanya dikit? Boleh Kak, silakan Kak. Oke, can I have the host access? Mungkin bisa buatkan saya jadi hostnya supaya saya bisa unmute screen teman-teman, adik-adik. Oke, sudah ya, bisa ya? Oke. Nah, coba saya mau unmute. Siapa ya? Halo Kak. Ya, halo. Kalau menurut saya, the Eisenhower Decision Matrix ini untuk mengatur... Namanya, tolong sebutkan namanya dulu. Oh iya, nama saya Muhammad Rizky Narindra, saya kelas 10E. Jadi... Aku manggilnya apa nih? Saya manggilnya apa? Narin aja. Narin, hai Narin, apa kabar? Baik, Bu. Saya pernah melihat seperti ini dan seingat saya, gunanya ini untuk mengatur kerjaan kita dan waktu kita secara bersamaan. Karena ada namanya urgent and not urgent, kan mendesak dan tidak mendesak, sehingga bisa mengatur kapan harus kita mendecide sama kapan yang harus kita lakukan sekarang. Oke. Seperti itu aja. Narin pernah pakai ini nggak? Pernah pakai matriksnya nggak di kehidupan sehari-hari? Belum. Belum pernah, oke. Ini hasil googling atau apa nih? Enggak, dulu pernah lihat, pernah diajarin sama guru juga. Oke, mantap. Thank you Narin ya. Sekarang boleh tunjuk temennya deh untuk ngomong. Izin Kak, izin ngomong. Halo, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pradana, kelas 10D. Panggilnya Rizky aja berarti? Halo. Ekal. Halo Kak. Ya, Rizky aja berarti kan aku panggilnya ya? Ekal Kak. Oke, silakan. Jadi saya pernah melihat, bukan seperti ini tapi mirip-mirip. Jadi ini merupakan penentuan skala prioritas, mana yang kita harus dulukan terlebih dahulu pekerjaannya, mana yang harus bisa kita tunda. Dan ada juga misalnya yang tidak penting bisa kita nggak jadi kerjain gitu. Lebihnya seperti itu Kak yang saya paham. Rizky pernah pakai decision matrix ini nggak? Sekali-sekali pernah lah Kak. Coba jelaskan pada saat itu bagaimana cara menggunakannya dan pada konteks apa? Jadi waktu SMP saya kan ikut organisasi OSIS Kak. Saya sebagai wakil ketua OSIS waktu itu. Jadi waktu itu ada ujian dan ada rapat. Jadi saya menentukan bahwa saya ujian dulu, habis ujian baru rapat. Dan itu kamu tulis gitu? Saya ujian dulu baru rapat? Enggak sih Kak, maksudnya ya ujiannya dulu, ujian dulu. Mental model ya, oke, advance. Oke, thank you Rizky. Siapa lagi? Kak, boleh berbicara? Boleh banget. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Firendian Riki dari kelas 11E. Panggilannya apa? Panggilan Randy aja Kak. Hai Randy, silakan.
Oke, kalau yang saya lihat sebenarnya belum pernah lihat, tapi ya agak ngerti dikit lah ini artinya. Jadi maksudnya di situ ada dua bidang, yaitu ada urgent and not urgent, penting dan tidak penting. Kemudian important and not important, itu artinya perlu dilakukan sekarang atau tidak. Nah, di sini maksudnya ketika ini benar-benar kita perlu dan penting, maka lakukan sekarang. Jika ini penting tapi nggak harus sekarang, ya putuskan aja, decide. Mungkin bisa di masa yang akan datang, atau kita pokoknya planning aja dulu. Belum dilakukan tapi planning saja dulu. Kemudian jika ini butuh segera tapi tidak terlalu penting artinya maksudnya tidak perlu kita yang megang sendiri, maka kita bisa delegate, mengutus orang lain yang sekiranya bisa kita berikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut. Namun jika ya nggak penting dan nggak urgent juga, ya udah nggak usah dijalankan. Oke, spot on, Randy. Bagus sekali. Nanti kamu bisa share ke teman-teman kamu aja cara untuk menggunakan ini ya. Nah, pertanyaan follow up buat kamu ya. Bagaimana kamu nentuin sesuatu itu nggak penting dan nggak urgent? Sulit, karena saya belum pernah pakai ini dan belum pernah ketemu ini, baru sekali aja. Oke, kalau gitu nanti kita latihan di akhir ya. Oke, thank you. Thank you, Randy. Yang lain? Yang lain mungkin mau jawab pertanyaanku. Tadi Randy udah menjelaskannya dengan baik sekali ya, bahwa ini adalah matriks atau alat untuk membantu kita menentukan prioritas ya, apa yang kita kerjakan duluan, apa yang bisa kita serahkan ke orang lain, apa yang kita harus jadwalkan, apa yang kita harus hapus dari jadwal kita gitu. Itu spot on banget penjelasannya dari Randy. Nah, pertanyaanku adalah, kalau teman-teman nggak punya pertanyaan, bagaimana kita nentuin sesuatu itu nggak penting sama nggak urgent? Apa sih bedanya? Oke, aku kasih prequel ya. Apa perbedaan antara important and urgent? Sebelum jawab ke yang how to decide. Apa perbedaan important and urgent? Kalau sesuatu itu dianggap penting, itu apa definisinya? Kalau sesuatu itu dianggap urgent, itu apa definisinya? Izin Kak. Kalian butuh hal-hal yang kayak gini ya pada saat sekolah kan, pasti karena banyak banget tugas dan mata pelajarannya. Ya, Rizky? Kalau urgent itu berkaitan dengan waktu, misalnya sesuatu yang mendesak seperti saya bilang tadi, ujian, karena misalnya ujian itu tidak ada ulangannya, tidak ada. Kalau important itu berkaitan dengan nilainya, misalnya kepentingan suatu rapat itu apa gitu, misalnya Kak. Oke, yang lain mau nambahin? Thank you ya, Rizky. Good answer. Kalau permisi Kak, mau jawab juga Kak? Boleh, namanya siapa? Narin Kak. Oh, Narin lagi. Oke, Narin, ya. Silakan. Jadi kalau urgent itu waktunya harus kapan, seperti ketika ada pilihan dua, seperti mau melakukan rapat, dan itu sangat penting, dan juga ada juga namanya kerja kelompok tapi kerja kelompok tapi tugasnya untuk 2 minggu ke depan. Jadi urgent itu berkaitan sama waktu yang harus dilakukan, maka urgent itu yang untuk dipilihnya Kak. Kalau important itu yang harus dilakukan Kak, yang kayak namanya sejenis seperti yang sangat berpengaruh pada kita. Kalau not important itu berpengaruhnya nggak terlalu kepada kita, seperti itu Kak. Maaf Kak kalau kurang bisa menjelaskan. No, it's good. Terima kasih Narin ya. Terima kasih banyak. Bagus jawabannya. Oke, itu pandangan Narin tentang urgent and important. Yang lain? Izin Kak. Boleh. Izin tanya Kak. Lupa nama.
Oke Kak, nama saya Timothy Lois Barus, saya biasa dipanggil Timothy Kak. Hai Timothy. Hai Kak, jadi di sini saya mau masih tahu Kak, kalau menurut pandangan saya, mendesak itu atau urgent itu harus dilakukan sekarang, entah itu penting atau tidak, karena kalau kita tidak lakukan sekarang maka kita kan buat masalah gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya, misalkan gini Kak, gimana ya, misalkan ibu kita lagi sakit nih Kak, terus kita lagi sekolah, nah kita tuh harus tentukan, wah ternyata kalau ibu saya tuh lebih mendesak masalahnya daripada saya kerja kelompok, jadi saya pilih yang mendesak ibu saya gitu. Nah kalau yang penting itu, hasilnya itu bakal menentukan masa hidup kita, long term gitu lah Kak, long term mission gitu, vision juga, ya gitulah kan menurut saya. Jawaban yang bagus, thank you Timothy. Tadi ada beberapa suara, mungkin mau menambahkan? Izin Kak, kalau boleh. Boleh, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Editya Syokilmani, biasa dipanggil Edi. Hai Edi. Kalau menurut saya, sesuatu yang urgent itu sudah pasti important, tapi yang important itu belum tentu urgent. Menurut saya begitu Kak. Ya. Contohnya apa? Mau ngasih contoh nggak? Apa ya? Kayak misalnya nih, kita dikasih tugas, terus deadline-nya hari ini. Nah, berarti itu urgent kan, harus dikerjakan saat itu juga. Nah, namun kalau yang important itu kayak kita misalnya disuruh bikin karya tulis. Nah, itu kan penting kan untuk nilai akhir kita. Namun nggak harus dikerjakan sekarang juga, bisa bertahap gitu, menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih. Thank you. Baik, Kak Talitha. Suara perempuan, I want girls' voices. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi Kak Talitha, mungkin kalau pertanyaan dari kami, bagaimana cara menggunakan ini, the Eisenhower Decisions Matrix ini, dalam hal perencanaan mereka nanti ke depan, tentunya dengan bagaimana mereka memilih jurusan dan lain sebagainya. Nah, seberapa penting sih ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan, khususnya dalam sekolah menengah ini, begitu Pak? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih banyak. Then let's practice, ya. Kalian punya buku atau kertas gitu di depan kalian nggak sama pulpen? Adik-adik? Ada. Oke, coba aku mau lihat kertasnya mana. Kertas kosong ya. Tolong diangkat. Oke. Pulpennya? Pulpen atau pensil? Mantap. Oke, kita latihan ya. Nah, kalian punya berapa jam lagi nih menuju jam 12 malam nanti ya. Ada 1,5 hari lagi. 1,5 hari lagi. Nah, sekarang tolong gambarkan, ini plug aja, tulis ya, gambar si Eisenhower Matrix ini. Tolong gambar di kertas selembar tadi. Terus tuliskan apa yang menurut kalian ada di important and urgent box. Apa yang ada di important and not urgent box, yang ada di not important and urgent box, dan yang ada di not important and not urgent box. Nanti kita diskusi lagi, oke? Dan untuk menjawab seberapa penting sih decision matrix ini, well, kalau tanpa ini, saya nggak bisa running multiple projects. Saya nggak bisa, kerja di beberapa program. Saya nggak bisa manage orang dengan baik ya. Jadi decision matrix ini seperti yang saya tadi sebutkan di awal, itu yang selalu saya bawa sampai saat ini dan mungkin sampai nanti saya tua ya. Karena dengan ini saya bisa memanfaatkan hari-hari saya itu dengan lebih baik lagi. Oke, I'll give you about 2 minutes mungkin ya. 2 menit cukup nggak? Nulis aja. Kalau udah, dan satu boxnya itu bisa beberapa list ya.
Poin-poinnya bisa banyak, nggak perlu cuma satu. Karena kan pasti kalian sibuk juga kan, pasti kalian harus melakukan banyak hal. Dengan ini, kalau kalian punya ambisi jadi ketua OSIS, bisa membantu. Dengan ini, kalau kalian punya ambisi untuk dapat nilai straight A's, bisa membantu juga. Dengan ini, kalian juga bisa melihat atau mengevaluasi mana sih pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan kalian yang sebetulnya itu not urgent and not important, but you just love doing them. Gitu. Jadi in a way, setiap hari atau setiap minggunya kalian bisa introspeksi, bisa evaluasi kegiatan-kegiatan kalian tanpa perlu bantuan dari orang lain untuk ngaturin jadwal kalian. Kalau ada yang sudah, bisa unmute dan share your writing. Boleh tanya, Kak? Boleh banget. Namanya siapa? Saya Sutanto, Kak. Pak Sutanto. Oh, Pak Sutanto. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Kak Talitha. Sangat menarik. Boleh enggak kalau yang hijau saya isi angka, yang merah saya isi angka, yang biru saya isi angka, terus yang abu-abu saya isi angka. Ya, selama angkanya merepresentasikan sesuatu dan bisa dimengerti oleh si pembuatnya sih nggak masalah ya. Kalau saya jelaskan memakai kata-kata supaya saya tahu saya harus melakukan apa. Karena kan tulisannya itu adalah kata kerja tuh, do, decide, delegate, it. Kalau ada orang yang punya preferensi menggunakan angka, boleh saja, tetapi berarti tidak bisa dibaca oleh orang lain, hanya bisa dibaca oleh dirinya sendiri. Tapi bebas saja. Oke. Soalnya kalau jadi angka, saya suka matematika. Di situ jadi matrik. Kalau matrik saya kalikan dengan matriknya Mbak Talitha, nanti ketemu matrik baru. Betul. Nanti akan ketemu lagi. Apa artinya itu? Betul sekali. Dan ini salah satu aplikasi pelajaran matematika sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan konsep pelajaran matematika yang kita pelajari di sekolah itu kebanyakan kan abstract concepts ya. Jadi ada dua konsep dalam belajar kan, satu abstrak, kemudian satu lagi konkret. Betul. Nah, yang kita pelajari di kelas itu matriks dengan angka-angka, ya. Kemudian dengan latihan-latihan soal yang ada. Kadang-kadang kita mungkin bingung ya, ini sebenarnya aplikasinya buat apa? Tapi sebetulnya kalau pemodelannya bisa diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang mudah dipahami, seperti diganti angka dengan kata-kata, dan itu lebih mudah untuk kalian atau teman-teman pahami, itu sebetulnya adalah aplikasi dari abstrak konsep di matematika itu sendiri. Makanya nanti di jurusan kuliah itu ada dua jurusan untuk matematika ya. Satu ada mathematics, yang kedua ada applied mathematics, aplikasi matematika. Wow, dengan computer science juga sama, ada computer science, ada applied computer science. Yang satu lebih ke teori, abstrak konsep, dan lain sebagainya. Yang satu lagi lebih ke aplikasi atau penggunaan dari teori-teori tersebut. Oke, thank you. Karena kalau itu diisi angka menjadi asik. Kalau yang do isinya 5, berarti saya punya pekerjaan yang harus saya selesaikan jumlahnya 5. Selama 5 itu ada artinya dan tahu 5 itu kalau di broken down itu ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5 atau bullet points-nya, menurut saya boleh-boleh saja. Siap.
Karena di sini matrik ordo 2 kali 2, kalau saya kalikan dengan matrik ordo 2 kali 1, akan ketemu satu matrik ordo 2 kali 1 yang punya makna. Pekerjaan Anda akan selesai berapa persen, bisa kita lakukan di situ. Mungkin itu applied of mathematics-nya. Tapi mungkin Pak Dwi lebih tahu dari saya hanya ide saja kepada student, mungkin bisa melihat ini sebagai bagian dari pelajaran matematik dalam contextual learning-nya. Itu saja Mbak Talita, thank you. Terima kasih Pak. Adik-adik, ada yang sudah selesai? Saya Kak. Halo. Hai. Hai. Perkenalkan nama saya Presilia Morareski dari kelas 10D. Panggilannya apa nih? Panggilannya Eci. Hai Eci. Hai. So, ini untuk hari ini. So, I write urgent and important is essay due today. Essay yang bakalan dikumpulkan hari ini. And for not urgent and important, I write tugas dari kurikulum yang kemarin itu. It has schedule yang due-nya untuk besok-besok. It's important, but I don't have to do it right now. I still have time. And for not important and urgent, I write watching scheduled TV programs. It's timed, it's scheduled, but I don't need it. Can you repeat again the not important and urgent part? The not important and urgent part, I write watching scheduled TV programs. Watching scheduled TV programs. Oke. Programnya apa? Kalau boleh tahu. Nonton bola. Nonton bola. Kan nonton bola itu cuma kayak sekali berapa tahun. And only that time, right? It's urgent. It's have time limit, but I don't have to do it right now. It's not my priority. Yeah, so like that. And for the last one is not urgent and not important is playing games with my brother. I can do it whenever I need. I can do it whenever I like because I have my brother and I have my games. So it's not important nor not urgent. Yeah. Kalau aku boleh tanya ke kamu untuk bagian yang not important and not urgent, apakah pernah suatu waktu kamu malah mengerjakan yang not important and not urgent ketimbang yang important and urgent? Yes. Dan apakah kamu sadar bahwa sebetulnya ini tuh nggak usah dikerjain karena aku punya sesuatu hal yang lebih penting dan urgent gitu? Sadar nggak pada saat itu? Sadar. I mean, it's human nature. We do this all the time. And sometimes yang not urgent and not important can be refresh our mind. Like that. Mungkin nanti untuk improvementnya kita bisa ngerjain dulu yang important and urgent, baru setelah itu kasih reward ke diri sendiri ngelakuin sesuatu yang kamu sukai. Kamu pernah pakai Eisenhower Matrix ini nggak? Pernah baca tapi nggak ngelakuin, masih kurang ngerti pas itu. Sekarang gimana? Yeah, definitely gonna do it in the future. Fantastic. Glad to hear that. Thank you. Siapa lagi yang mau? Share. Tambah enggak? Halo, ya. Silakan. Permisi, Kak. Boleh. Saya boleh ikut menyampaikan nggak, Kak? Boleh. Namanya siapa? Oke, nama saya Patricia Feby. Panggil aja Feby, tapi saya dari kelas 11E. Hai, Feby. Ya. Jadi, sebenarnya saya nggak begitu banyak, mungkin malah ada yang saya kosongin. Itu bagian delegate. Karena I just don't have any work to be delegated gitu. Maksudnya nggak ada kerjaan yang harus saya bagiin gitu untuk sekarang, untuk hari ini. Tuh. Jadi untuk yang urgent sama important itu saya ada 2 tugas. Yang pertama edit video and post it.
dan ini deadline-nya sore ini. Jadi harus saya aduin dulu daripada webinar SI saya. Dan webinar SI saya itu karena deadline-nya nanti malam, jadi saya bisa kerjainnya agak lebih nyicil, agak ke decide sebenarnya, tapi karena urgent juga harus dilakukan hari ini, dan kalau bisa dikumpulkan secepatnya, jadi saya lakukan webinar essays right after edit video gitu. Terus setelah itu untuk yang decide, bagian not urgent sama importantnya, saya perlu buat kayak puisi gitu, tapi nggak ada tenggang waktunya, nggak ada deadline-nya, jadi which is okay if I do it later or if I decide the right time to do it. Terus setelah itu untuk yang delete, yang not urgent sama unimportant, watch Netflix. What kind of show do you like to watch on Netflix? Well, I actually watch Netflix for only for the sake of learning English, and that's great. So I kind of watch everything, but my favorite one is the rom-com, the romantic comedy one. I see. Okay. Yeah. Thank you for sharing. Your English is yes. Great. Thank you. Yeah, thank you too. Permisi Kak. Halo, siapa ini? Saya Ratu dari kelas 10A. Hai Ratu. Hai. So, for urgent and important, I wrote doing PD Wow assignments because there's a due date and there's a time we need to hand in the assignment. So I put that in urgent and important. For not urgent but important, I put practicing violin because I can schedule that to be in a time that works for me. And I put finishing drawing projects that I've started and also reading novels because I think that reading novels is important to add to our vocabulary. For the delegate section, I wasn't sure what to write in it because I didn't think I had anything to delegate. And for not urgent and not important, I wrote playing video games and procrastinating. I love that. You like procrastinating. There is actually talking about procrastination. Nanti aku bisa share beberapa ini ya, reading list ya. Bahwa sebenarnya if we are aware of how we do things ya, dan kita tahu kita itu procrastinate sebenarnya, it can give us some advantages in the long run. I'll share the reading list to you. So, ada beberapa. Nanti mungkin bisa jadi inspirasi buat kamu. So don't worry if you like to procrastinate. It's quite natural for human to do so, especially when it comes to something that you find boring. Yeah, I get really distracted. Yes, yeah. So I'd love to share some of my favorite books to you guys later, I think, if you like. Thank you. Also, I wanted to ask a question. Sure. For students, aside from OSIS, what things can we delegate? Like what can we put in the delegate section apart from if we are in an organization like OSIS, like right. For normal students? Right. It depends on your position, of course. So, for example, kalau kamu ada di posisi jadi top leader, ya, berarti di highest level of the hierarchy, right? Misalnya ketua OSIS-nya. Ketua OSIS itu lebih fokus ke managing the organization itself, right? Karena ada eksekutor di bawahnya. So you need to be able to delegate task to your team members. Kalau seorang pemimpin itu pengen ngerjain semuanya sendiri, dia nggak percaya sama orang, dia nggak bisa delegate, then she or he is not a good leader, right? Karena leader itu harus bisa manage time, manage projects, manage people, right?
And the leader itu yang harus nentuin siapa orang yang tepat untuk tugas tersebut. That's a leader's job, right? And that's the hardest part, to hire someone that is smarter than you, that can do a better job than you do, gitu. Jadi kalau di organisasi dan sebetulnya di rumah pun sama, you know that your brother or your sister lebih baik untuk mengerjakan sesuatu, misalnya chores, ya, kerjaan rumah gitu kan, ngepel, nyapu, bersihin kamar mandi, segala macam. Mamamu bilang ke kamu, kerjain semuanya gitu. But then you have little brothers or sisters, right? You can say, hey, let's work together. Aku bisa ngerjain A, B, C, D. Can you help me out with misalnya X, Y, Z? Gitu kan? Kalau spread out evenly, mereka nggak akan ngerasa disuruh-suruh karena kamu pun ngerjain sesuatu yang lain. Tapi kalau semuanya mama kamu delegate ke kamu, terus kamu delegate lagi ke orang, it just looks like you are being irresponsible aja gitu. Jadi delegation itu bisa dilakukan di berbagai konteks, bukan hanya OSIS ya. Even tugas kelompok gitu kan, kamu yang baca ya, aku yang analisis data ya, atau retrieve statistical information atau apa gitu. And delegation itu penting untuk jadi seorang pemimpin. You're welcome. Thank you for the question. Kak. Hai. Ini aku perlu ngasih tahu Eisenhower-ku dulu atau kalau mau tanya boleh langsung tanya? Eisenhower dulu ya, masih section ini. Oke. Di yang urgent and important, aku nulisnya yang essay yang buat hari ini. Mungkin semuanya bakal nulis itu. Oh gitu ya, semuanya tugasnya sama ya? Iya, tugasnya sama essay yang buat hari ini. Terus di not urgent and important, aku tulis persiapanku buat nanti masuk kuliah. Kan it's important, but I can't do it anytime karena daftar kuliahnya masih tahun depan. Terus di yang not important and urgent, aku nulis, kan aku ada di satu komunitas gitu Kak. Dan di divisiku ini ada kayak misal tugas, deadline-nya itu besok. Tapi aku udah ngerjain bagianku. Dan harusnya bagian yang ini tuh dikerjain sama anggota yang lain. Tapi karena yang lain gak kerja, I find some difficulties in delegating to other people gitu Kak. Sedangkan aku itu orangnya lumayan perfeksionis, jadi kalau misalnya hasil sendiri, itu kayak bikin some concern gitu buat aku sendiri. Jadi kalau buat delegate kayaknya buat aku masih agak susah. Terus kalau yang di not important and not urgent, aku nulis ya kayak misal hari ini YouTuber yang aku suka nge-post video gitu, terus kan aku nggak harus nonton hari ini gitu Kak. Pertanyaannya udah ada di dalam situ tadi sih Kak. Kalau Kakak ada di posisi itu ketika Kakak pengen hasilnya itu maksimal, tapi anggota di dalam kelompok itu nggak ngerjain sesuai yang Kakak ekspektasiin, Kakak bakal ngelakuin apa? Ngelakuin itu sendiri atau apa? Terima kasih Kak. Oke. Thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Itu common conundrum ya. Kalau kita ada kerja bareng dengan teman-teman ya, kerja kelompok, atau kita lagi ngerjain sebuah project itu bareng-bareng dengan yang lainnya. Kan beda kepala, beda ekspektasi, beda cara bekerja juga. Nah, kalau aku biasanya setelah membuat matrix itu, aku selalu rembukan dengan timku atau teman-temanku yang lagi ngerjain sesuatu yang sama itu, tentukan yang disebut dengan definition of done. Kalau kita nggak mendiskusikan hal itu di awal, nanti ada salah ekspektasi. Kamu punya ekspektasi gitu tinggi banget kan? Terus yang lain nggak bisa keep up to your expectation. Di akhir biasanya ada cekcok atau pertengkaran gitu kan, karena beda ekspektasi itu. Jadi di awal sebelum kita schedule tugas, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya, ajak dulu rembukan teman-temannya
Dan ini mungkin bisa dieksperimentasi ya. Kamu nanti bisa eksperimen hal ini ke teman-teman kamu. Ajak dulu rembukan temanmu, terus checklist aja bullet points. Kamu tulis yang disebut dengan definition of done. Definition of done itu adalah definisi dari hasil akhir. Ya, kita sepakat apa nih sebagai grup? Yang disebut beres tuh apa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Jadi diajak semua anggota kelompok itu untuk menentukan apa yang disebut berhasil gitu. Jadi matriksnya, bukan matriks ya, matriks atau measurement matriksnya itu ditentukan bareng-bareng. Dengan begitu mereka akan merasa dianggap, mereka akan merasa vibe-nya lebih inklusif gitu kan, lebih didengar suara-suaranya. Jadi nanti ekspektasinya tuh akan more or less mirip kan, seimbang gitu ya antara teman-teman. Di akhir dicek lagi bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang enggak memenuhi kriteria dari definition of done itu, nanti yang sudah begitu kan ekspektasi dari awalnya itu udah dijelaskan dengan apa kita punya ekspektasi ke orang tapi nggak tersampaikan, itu yang biasanya jadi konflik di akhir. Thank you Kak, jawabannya bagus banget. Oke, ada lagi nggak? Mungkin aku buka satu kesempatan lagi untuk yang lain share sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab. Can I speak now? Of course. Okay, still the same person, Randy, dari 10A. The first one is the urgent and important. Obviously, this webinar, and then doing the SI task. The next one is the not urgent and important. Yeah, I have a lot job to done. The first one is essay for another competition, not for this school task. Which is the deadline is the next month. And then second one is doing sport. And yeah, I already building my website in platform of WordPress and Blogspot, but it's empty now. So I want to keep it up, but it is maybe. And then the not important and urgent one, of course, the preparing for the lunch and dinner. Ya, jadi jujur aja selama liburan ini sebenarnya banyak kan aku yang masak. Tapi karena tugas sudah mulai datang, ya udahlah, akhirnya orang lain yang masak dan persiapkan makanan itu. And then the last one is the not urgent and not important, but I'm not sure I not doing it because it's very interesting. Those are watching TV and of course YouTube, and then playing games. Yeah. What games are you playing at the moment? Just a racing simulator, not Mobile Legend or PUBG. I don't like it very much. But the offline game one, that is not needing the much of time. Ya, kayak bentar aja gitu kan. Cuma selingan ngerjain esai, ya udah main. Okay, thank you for sharing. And then I have one question that I've already write it in the comment, but I want to ask now. Jadi sebenarnya saya punya YouTube sejak SMP, sudah mulai ngurus, tapi selalu bolong-bolong. Ini berkaitan juga dengan decision matrix, karena ya again school task, karena tugas sekolah, and then banyak kerjaan lain juga yang mesti kita lakukan. Jadi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan that problem supaya ya kalau bisa berimbang, tapi jangan mengabaikan sekolah, karena sekolah ini pasti yang urgent and important is school, not the YouTube. But I still have a time to creating my YouTube channel. Thank you. Thank you.
Mungkin yang pertama kamu harus tanyakan ke dirimu sendiri adalah tujuan dari YouTube channelmu apa? Kenapa kamu mau melakukan itu? Dan apa yang kamu senangi dari kegiatan itu? Tujuannya sih, tujuannya adalah misalnya making money atau working on getting more famous atau apa gitu. Dan harus jujur jawabannya ya, karena kan yang lihat nanti kamu juga kan. Yes. Nanti setelah kamu lihat, oh objektifnya, tujuan dari aku bikin YouTube ini ternyata penting nih untuk hidupku. Kemudian kamu bisa diskusiin ke orang tuamu atau ke mentormu gitu ya. Ini kayaknya kalau saya bisa, say kamu punya educational YouTube channel gitu kan, kamu pengen jadi edukator gitu, digital educator misalnya, ternyata karir kamu arahnya pengen ke sana gitu kan, dan ada orang-orang yang udah bisa nentuin apa yang dia mau sedari kecil ya, terutama yang prodigi gitu. Kamu tentukan dulu tujuan clear sejelas-jelasnya, diskusikan dengan mentormu tuh bisa orang tua, bisa guru, kemudian buat matriksnya. Jadi jangan malu, karena kita nggak tahu definisi dari kegiatan-kegiatan tersebut ya. Tapi matriks ini dibuat kalau kita udah tahu banget nih mana yang important for our life, terus mana yang urgent, mana yang enggak sama sekali gitu. Dan kalau misalnya hasilnya, ternyata YouTube tuh aja nih, seru gitu. Mungkin kamu bisa sekarang posisikan kegiatan itu di box gitu, bisa di reprioritize lagi. Tapi tentukan dulu tujuannya. Dan kalau bisa get a mentor. Bisa orang tua atau bisa guru. Thank you. Oke, kalau nggak ada, aku nggak tahu ini berapa lama lagi acara kita. But we can move on to Q&A perhaps. Nggak tahu Mbak dan Mas moderator bagaimana? Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Thalita. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah Kak, mungkin sebelum berlanjut ke pertanyaan, boleh nggak nih Kak Thalita berikan sedikit simpulan singkat tentang implementasi atau gimana sih cara aplikasi Matrix ini? Jadi simpulannya dari apa yang kita diskusikan tadi itu adalah sebelum kita melakukan sesuatu atau menjadwalkan sesuatu, kita harus tahu dulu definisi dari kegiatan-kegiatan yang kita mau lakukan nih. Definisi kegiatan kita yang menurut kita important itu apa, kemudian yang urgent itu apa, tujuan dari melakukan kegiatan itu apa. Lalu pakai matriks itu hanya sebagai alat untuk kamu bisa lebih produktif ya dari hari ke hari. Kadang-kadang kita bangun tidur itu kan ngerjain sesuatu yang laborious sifatnya, yang checking emails atau checking WhatsApp, text messages gitu, yang kelihatannya kita kayak ticking the boxes, sebetulnya nggak ngerjain apa-apa yang produktif. Dengan matriks itu, saya harapnya sih teman-teman, adik-adik bisa lebih produktif dari hari ke hari dan juga nggak stres karena banyaknya tugas atau hal yang ingin dilakukan. Jadi ada prioritasnya, gitu. Oke, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada termin pertama, sudah terkumpul 3 pertanyaan nih Kak Thalita. Nah, pertanyaan pertama dari Muhammad Alifi Janarko, kemudian yang kedua dari Nirmana Artistika kelas 10C, dan juga dari Farel Rafif. Nah, kami kesempatan dulu untuk yang pertama, silakan Muhammad Alifi Janarko. Selamat siang Kak. Hai. Terkait dengan materi yang dibahas mengenai life planning, izinkan saya bertanya, bagaimana cara atau metode apa yang tepat untuk dilakukan ketika target yang sudah kita planningkan tidak sesuai dengan harapan? Apakah kita siap menghadapi kegagalan? Sekian Kak. Coba ulangi lagi tadi, suaranya kurang jelas. Oke. Terkait dengan materi yang dibahas mengenai life planning, saya ingin tanya nih Kak,
bagaimana cara atau metode apa yang tepat untuk dilakukan ketika target yang sudah kita harapan kita siap menghadapi kegagalan. Sekian. Tip, menghadapi kegagalan ya selalu ingat menurutku bahwa kegagalan itu is not personal. Your mistakes do not define you. Selalu ingat itu ya, your mistakes do not define you. And then your failures, of course, do not define you either. Jadi kegagalan itu tidak boleh jadi basis kamu melihat dirimu sendiri secara utuh gitu. Oh, saya gagal ke itu. Oh, gak layak hidup. Enggak seperti itu. Walaupun kelihatannya kayak, oh sederhana ya konsepnya, tapi kalau kita sedang gagal atau disappointed, kecewa, itu perasaan-perasaan itu ya akan masuk secara otomatis ya ke dalam diri kita ya. Cuman yang perlu kita lakukan adalah kita harus sadari bias itu, bahwa kita akan punya perasaan itu. And it's okay to feel that. Ya, and it's okay to feel that. Let yourself to feel that emotion, it's fine. Kalau ada yang bilang, oh laki-laki nggak boleh cengeng gitu kan, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis gitu. What? It's not healthy, man. Ya, jadi justru kamu berikan ruang untuk kamu itu berduka dan sedih, it's fine. Dan kamu harus aware bahwa it's natural for men and women untuk merasakan hal-hal tersebut. Tetapi balik lagi ke konsep awalnya, your mistakes and failures do not define you. Karena kita punya power ya, kita punya kuasa untuk maju lagi, untuk bangun lagi, untuk lagi. Tetapi kalau perasaan gagal dan sedih dan yang ada, kita depresi, yang ada kita bisa anxious, kita bisa mengidap permasalahan-permasalahan mental ya, dan itu akan berakumulasi terus dan akan berpengaruh ke bagaimana kita akhirnya menjalani hidup kan. Jadi rasakan perasaan itu, sedih ya sedih aja. Oh putus sama pacar ya sedih, atau ada relatif yang sakit ya sedih. Kamu nggak keterima di mana atau nggak dapet nilai A gitu, sedih rasakan. Tapi selalu ingat bahwa kita punya kuasa untuk mengubah nasib kita. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu Bapak untuk penanya pertama yang luar biasa dan juga jawaban dari Kak Thalita. Ya Kak Thalita, ini ada penanya yang kedua, Nirmana Artistika dari kelas 10C, kami silakan. Halo, udah kedengeran belum Kak? Halo? Sudah. Oh sudah. Jadi mau tanya Kak, jadi kan tentunya jadi Eisenhower Matrix tadi nggak bisa desain dari lifestyle dan kebutuhan sosial masyarakat. Hai Nirmana, putus-putus suaranya. Kira mindset apa nih kan yang perlu diterapin buat memiliki pendirian yang teguh dan tidak dengan mudah. Putus-putus ya, aku nggak bisa dengar pertanyaan. Baik, untuk Ananda Nirmana, mungkin nanti dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mungkin nanti di akhir kita akan coba kontak kembali. Kita beralih dulu untuk penanya yang ketiga, yaitu ada M. Farel Raffi. Ya, selamat siang Kak. Halo. Sudah bisa terdengar ya Kak, suaranya Kak? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Rafif, bisa dipanggil Pali juga. Jadi saya ingin bertanya Kak kepada Kakak. Jadi apabila kita
merasa atau kita sebenarnya memiliki tapi kita tidak mengetahui atau kalau kita memiliki, seperti mental health issues atau gangguan mental di dalam diri kita. Itu kalau misalkan kita mau masukkan ke dalam delay matrix pada Eisenhower decision matrix, itu bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi dampaknya kepada decision kita yang lain. Dan apabila kita ingin meminta bantuan kepada orang, itu bagaimana cara kita memilih orang yang terbaik untuk membantu kita dalam masalah ini, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you. First of all, I'm distracted by your background. Itu apa ya gambarnya? Oh, ini sih, Kak. Backgroundnya ini dari penyanyi asal Amerika, Kak. Namanya salah satu Give You Up, Kak. Okay. I was distracted here. Itu siapa ya? Okay. Terus pertanyaannya tadi minta bagaimana kalau misalnya kita memiliki seperti mental issues di dalam diri kita, itu kalau biasanya itu kan kita terasa terbebani, Kak. Itu think first, be honest. Si matrix itu kan kamu yang pakai, kamu yang tulis. Pasti ada pressure dari superhero, superpower with superpowers. Semua listnya harus terpenuhi. Tetapi kan kamu yang tahu dirimu sendiri kan, kamu yang bisa memprioritaskan, kamu yang tahu kamu mau apa sebetulnya dalam hidup ini. Buatlah matriks itu dengan sejujur-jujurnya. Nanti juga dengan faktanya kalau ada beberapa jurusan yang dia itu nggak terlalu berkembang lah. Maksudnya ya nggak pasti juga kalau kita di situ tuh kita bakal sukses atau gimana gitu kan. Nah, financially successful maksudnya. Nah, di situ tuh terkadang kita tuh terlalu tertekan dengan apa yang orang bilang gitu, dan dimana jadinya interest kita tuh gak muncul gitu, jadinya bingung malah mau milih yang mana atau gimana gitu. Nah, untuk decision making yang di situ tuh gimana gitu, Kak? Oh, itu that's a $1 million question. Karena ada masalah hubungan orang tua dan anak, kan nggak semua anak punya komunikasi yang baik dengan orang tua kan, hubungan yang baik, yang transparan, yang sehat gitu kan. Kalau hubungannya ideal sih sehat ya, orang tua dan anak pastinya akan selalu berkomunikasi dan berdiskusi kan.
apa yang menjadi interest anak, apa yang ekspektasi itu constant discussion kan sampai meninggal gitu kan, karena kepalanya beda nih, pasti ekspektasinya juga beda. Tetapi banyak anak juga yang tidak punya keistimewaan itu, tidak punya keberuntungan itu ya, hidup di lingkungan yang rigid misalnya, yang nggak bisa bantah, nggak bisa diskusi, pokoknya harus nurut-nurut aja. Kalau saya bisa jawab itu, wah udah terselesaikan masalah ketimpangan pendidikan, sosial, ekonomi ya. To be honest nggak bisa sih, karena itu berlayer-layer ya masalahnya ya. Ada masalah parenting, ada masalah sosial, ada masalah ekonomi, dan itu bisa overlapping tiap masalahnya. Yang selalu sih ke temen-temen ya, termasuk ke semua orang itu nggak ideal hidupnya. Yang kita lihat hidupnya ideal itu belum tentu yang dia rasakan seperti itu ya. Jadi yang enak ya dia, mamanya gini, papanya gini, enak ya bisa milih jurusan, bla bla bla. Pasti dia punya conundrum sendiri kan, punya permasalahan batin yang dia rasakan sendiri dan kita nggak tahu. Untuk yang punya masalah orang tuanya menentukan apa yang harus si anak jurusan apa yang harus si anak masuki ketika kuliah, ya selalu ingat aja bahwa itulah underprivilege yang kamu punya dan kamu yakin kamu bisa keluar dari masalah itu jika syaratnya terpenuhi nih. Syaratnya adalah kamu berpikir rasional. Matriks yang tadi diperlihatkan itu kan membantu kita untuk berpikir rasional. Dengan tanpa emosional ya. Kalau emosional udah pasti kita nutup diri kita kan, termasuk voice, logical voices yang datang dari diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa list down itu pertanyaan-pertanyaan sulit itu, situasi orang tua, situasi kamu, situasi sekolah, di mana kamu berada, kondisi ekonomi segala macam, list pertanyaannya, dan kamu berusaha untuk berpikir logis dan rasional, kamu bisa melihat pattern kan di situ, pola, celah di mana kamu bisa bernegosiasi, celah di mana kamu bisa reprioritize, oke, saya nggak bisa negotiate sekarang, ini udah udah jalan buntu, saya sekolah begini, tapi ada celah di mana saya bisa tetap mengekspresikan interest saya gitu di dalam hal lain. Jadi di analisis, penuh dengan analisis, nggak perlu formal analisisnya, tapi ya you need to gitu. Otherwise kamu akhirnya jadi emosional, oh mama nggak ngertiin aku, gitu kan nggak menyelesaikan masalah. Pikirkan tuh dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau record ya, sehingga kamu bisa analisis setelahnya. Dari situ kamu coba untuk cari celah gimana caranya karena manusia itu kan instingnya survival. Kita ngelihat lah gimana caranya kita untuk thriving tuh gimana caranya. Kalau pemetaan masalahnya udah benar. Yang sering terjadi itu kita pengen masalah tapi kita nggak memetakan masalahnya dengan benar kan. Kita nggak tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Cuman asumsi-asumsi aja, oh mama saya gini, papa saya gini, teman-teman saya gini. Kan itu asumsi di dalam otak. Asumsi itu harus kita buktikan. Asumsi itu sama dengan hipotesis, right? Hipotesis itu harus dibuktikan dengan eksperimen yang benar gitu. Sama asumsi, kita punya asumsi di otak, banyak biasnya, stereotip segala macam. Analisis, benar atau enggak? Cari datanya, benar atau enggak? Datanya itu bisa dari bertanya langsung ke orangnya, mencari informasi, dan lain sebagainya. Semoga membantu, tapi aku nggak punya jawaban yang straightforward. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Thalita. Nah, diskusi ini sangat menarik, tadi banyak sekali pertanyaan yang juga ditanyakan, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pertanyaan kita stop sampai di sini, dan nanti kalau misalkan ada kesempatan yang lain, kita bisa bertemu kembali dengan
sekali. Mungkin sebelum ditutup Talita, apakah ada kalimat pamungkas singkat saja untuk kami semua, Kak? Kalimat pamungkas ya. Susah. Saya sih selalu berpesan dahulukan kesehatan kalian ya, kesehatan fisik maupun mental dalam melakukan apapun. Dahulukan kesehatan fisik dan mental kalian. Dan selalu check in sama diri sendiri ya. Ketika kita udah lelah, ketika kita udah capek, check in, tanya kabar diri sendiri. Kalau jangan berekspektasi orang lain yang akan nanyain kabar kalian, tapi berdialog dengan diri kalian. Apa kabar hari ini? Masih kuat nggak berjuang? Ya, apalagi yang mau dikejar? Lakukan dialog-dialog itu tiap hari, tiap minggu. Dan dari situ nanti akan terpupuk rasa cinta ke dalam diri kita sendiri ya. Dari rasa cinta, baru nanti hasil-hasil yang kalian inginkan itu biasanya lebih jelas terasa. Gitu. Baik, luar terima biasa kasih. sekali. Mari kita beri Terima tepuk kasih. tangan untuk kalimat pamungkasnya. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu dan seluruh siswa untuk pembicara luar biasa kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Talita dan sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Kak Terima kasih. Talita, ya.